Tank tempur utama tipe 96 adalah hasil pengembangan dari tipe 85-3 yang awalnya ditujukan untuk pasar ekspor. Mulai beroperasi pada tahun 1997, tank ini telah menjadi andalan Angkatan Darat Tiongkok dengan lebih dari 1.000 unit yang diproduksi. Versi terbarunya, tipe 96G, telah ditingkatkan dengan sistem kendali tembakan terkomputerisasi, pengintai laser, dan pelacak target otomatis. Dilengkapi dengan meriam smoothbore 125 mm, senapan mesin koaksial 7,62 mm, dan senapan mesin berat 12,7 mm, tipe 96 mampu menyerang target bergerak dengan akurasi tinggi, bahkan saat bergerak. Tank tempur utama tipe 96 merupakan salah satu tulang punggung Angkatan Darat Tiongkok yang dikembangkan dari varian sebelumnya, yaitu tipe 85-3. Awalnya, tank ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, namun kemudian diadopsi secara luas oleh militer Tiongkok. Sejak resmi beroperasi pada tahun 1997, tipe 96 telah menjadi bagian penting dari armada lapis baja Tiongkok dengan lebih dari 1.000 unit yang diproduksi. Jumlah ini bahkan meningkat signifikan dengan hadirnya varian terbaru, tipe 96G, yang telah melalui berbagai peningkatan untuk memastikan relevansinya di medan perang modern. Salah satu keunggulan tipe 96G terletak pada sistem kendali tembakan terkomputerisasi yang canggih. Sistem ini dilengkapi dengan pengintai laser dan pelacak target otomatis, memungkinkan tank untuk mendeteksi, mengunci, dan menyerang target dengan akurasi tinggi, bahkan dalam kondisi bergerak. Kemampuan ini membuat tipe 96G sangat efektif dalam menghadapi ancaman dinamis di medan perang. Dari segi persenjataan, tipe 96 dilengkapi dengan meriam smoothbore 125 mm yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk peluru penembus armor, APFSDS, peluru high explosive, HE, dan rudal kendali anti-tank. Meriam ini didukung oleh sistem autoloader yang memungkinkan laju tembakan mencapai 68 peluru per menit, memberikan keunggulan dalam pertempuran intensif. Selain itu, tipe 96 juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial 7,62 mm untuk pertempuran jarak dekat dan senapan mesin berat 12,7 mm yang dipasang di atas turret untuk pertahanan terhadap ancaman udara dan infanteri musuh. Dari sisi perlindungan, tipe 96 menggunakan lapis baja komposi yang memberikan perlindungan memadai terhadap serangan peluru penembus armor dan fragmen artileri. Tank ini juga dilengkapi dengan sistem perlindungan NBC, nuklir, biologis, kimia, dan sistem pemadam kebakaran otomatis untuk memastikan keselamatan awak dalam situasi darurat. Selain itu, tipe 96G telah ditingkatkan dengan lapis baja modular tambahan yang dapat disesuaikan dengan tingkat ancaman di medan perang. Dengan kombinasi daya tembak, mobilitas, dan perlindungan yang seimbang, tipe 96 tidak hanya menjadi andalan Angkatan Darat Tiongkok, tetapi juga bukti kemajuan teknologi militer Tiongkok dalam mengembangkan kendaraan tempur yang efektif dan efisien. Kehadiran tipe 96 dan varian terbarunya, tipe 96G, memperkuat posisi Tiongkok sebagai salah satu kekuatan militer terdepan di dunia. Kendaraan tempur infanteri ZBD-04 adalah kendaraan tempur infanteri beroda rantai yang diperkenalkan pada tahun 2006. Dirancang untuk mendukung operasi infanteri, kendaraan ini mampu mengangkut 7 pasukan dan dilengkapi dengan meriam 100 mm serta rudal anti-tank. Dengan perlindungan yang mampu menahan peluru 14,5 mm di bagian depan, ZBD-04 menjadi kendaraan serbaguna yang efektif di medan perang. Kendaraan tempur infanteri ZBD-04 adalah salah satu kendaraan tempur paling serbaguna dan canggih yang dimiliki oleh Angkatan Darat Tiongkok. Diresmikan pada tahun 2006, ZBD-04 dirancang khusus untuk mendukung operasi infanteri dengan menggabungkan daya tembak, mobilitas, dan kemampuan transportasi pasukan dalam satu platform yang efektif. Kendaraan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengangkut personel lapis baja, tetapi juga sebagai kendaraan tempur yang mampu memberikan dukungan tembakan langsung kepada pasukan infanteri di medan perang. Salah satu fitur utama ZBD-04 adalah persenjataannya yang tangguh. Kendaraan ini dilengkapi dengan meriam 100 mm yang mampu menembakkan proyektil high explosive, HE, untuk menghancurkan posisi musuh, serta rudal anti-tank yang dapat melumpuhkan kendaraan lapis baja musuh dari jarak jauh. Meriam ini dipasang pada turret yang distabilisasi, memungkinkan ZBD-04 untuk menembak dengan akurasi tinggi bahkan saat bergerak di medan yang tidak rata. Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial 7,62 mm untuk pertempuran jarak dekat dan pertahanan terhadap infanteri musuh. Dari segi mobilitas,
ZBD-04 menggunakan sistem roda rantai yang memberikan kemampuan manuver yang baik di berbagai medan perang, mulai dari daerah perkotaan hingga medan berat seperti rawa-rawa dan pegunungan. Kendaraan ini didukung oleh mesin diesel yang kuat, memungkinkannya mencapai kecepatan maksimum hingga 65 km/jam di jalan raya dan 30 km/jam di medan off-road. Kemampuan mobilitas ini membuat ZBD-04 sangat efektif dalam operasi cepat dan serangan mendadak. Perlindungan yang ditawarkan oleh ZBD-04 juga patut diperhitungkan. Kendaraan ini dilengkapi dengan lapis baja komposit yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap ancaman seperti peluru penembus armor 14,5 mm di bagian depan, serta serpihan artileri dan senjata ringan di sekelilingnya. Selain itu, ZBD-04 juga dilengkapi dengan sistem perlindungan NBC, nuklir, biologis, kimia, dan sistem pemadam kebakaran otomatis yang memastikan keselamatan awak dan pasukan di dalamnya dalam situasi darurat. ZBD-04 dirancang untuk mengangkut 3 awak, pengemudi, komandan, dan penembak, serta 7 pasukan infanteri yang dilengkapi dengan peralatan tempur lengkap. Pasukan dapat masuk dan keluar dengan cepat melalui pintu belakang kendaraan, memungkinkan operasi penurunan pasukan yang efisien di zona pertempuran. Kombinasi antara daya tembak, mobilitas, dan perlindungan ini menjadikan ZBD-04 sebagai kendaraan tempur infanteri yang sangat efektif dalam berbagai skenario pertempuran, baik dalam operasi ofensif maupun defensif. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, ZBD-04 tidak hanya memperkuat kemampuan tempur Angkatan Darat Tiongkok, tetapi juga menjadi bukti kemajuan Tiongkok dalam pengembangan kendaraan tempur modern yang mampu bersaing dengan desain kendaraan tempur infanteri terbaik di dunia. Kehadiran ZBD-04 dalam armada militer Tiongkok menunjukkan komitmen negara tersebut untuk terus meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan teknologi yang inovatif dan efektif. Kendaraan tempur infanteri amfibi ZBD-2000 dikenal juga sebagai ZBD-05. Kendaraan ini dirancang khusus untuk Korps Marinir Tiongkok. Dengan kemampuan amfibi yang unggul, ZBD-2000 dapat meluncur dari kapal serbu amfibi dan berenang dengan kecepatan 25 km/jam. Dilengkapi dengan meriam 30 mm dan rudal anti-tank HJ-73C, kendaraan ini menjadi ancaman serius bagi musuh di darat maupun laut. Kendaraan tempur infanteri amfibi ZBD-2000, yang juga dikenal sebagai ZBD-05, adalah salah satu kendaraan tempur paling canggih dan serbaguna yang dimiliki oleh Korps Marinir Tiongkok. Dirancang khusus untuk operasi amfibi, ZBD-2000 menggabungkan kemampuan tempur darat dan laut dalam satu platform yang efektif, menjadikannya aset strategis dalam misi pendaratan amfibi dan operasi pantai. Kendaraan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006 dan sejak itu menjadi bagian integral dari kekuatan amfibi Tiongkok. Salah satu keunggulan utama ZBD-2000 adalah kemampuan amfibi yang unggul. Kendaraan ini dapat diluncurkan dari kapal serbu amfibi pada jarak sekitar 10 km dari pantai, kemudian berenang dengan kecepatan mencapai 25 km/jam menuju daratan. Kemampuan ini memungkinkan ZBD-2000 untuk melakukan pendaratan cepat dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh kapal induk dan pasukan selama operasi amfibi. Selain itu, ZBD-2000 dilengkapi dengan sistem propulsi air yang terdiri dari 2 jet air di bagian belakang, yang memberikan stabilitas dan kecepatan tinggi saat bergerak di perairan. Dari segi persenjataan, ZBD-2000 dilengkapi dengan meriam otomatis 30 mm yang dipasang pada turret stabilisasi. Meriam ini mampu menembakkan peluru high explosive, HE, dan armor piercing, AP, dengan laju tembakan tinggi, membuatnya efektif untuk menghancurkan kendaraan ringan musuh, posisi pertahanan, dan infanteri. Selain itu, ZBD-2000 juga dilengkapi dengan rudal anti-tank HJ-73C yang dipasang di kedua sisi turret.